Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita belajar secara daring. Nah, jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Helen Melenia, bisa dipanggil Ibu Helen. Di sini Ibu sudah bersama dengan 3 rekan Ibu. Kepada teman-teman, dipersilakan memperkenalkan diri. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Alfirah Maulina, biasa dipanggil dengan Ibu Alfi. Selanjutnya, ada rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Silahkan. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nanda Delhi Nugrafi. Kalian bisa panggil dengan Ibu Nanda ya. Selanjutnya akan diperkenalkan lagi oleh satu rekan Ibu. Halo anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Taufika Medianinda, bisa dipanggil dengan Ibu Medi. Selanjutnya Ibu akan kembalikan ke rekan Ibu yang bernama Ibu Helen ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengukuran berat, panjang, dan waktu dengan satuan baku, serta menghitung luas dan volume dalam satuan tidak baku. Tujuan pembelajarannya, Ibu harap kalian dapat menyebutkan, menghitung, dan menyelesaikan satuan panjang, menyebutkan, menghitung, dan menyelesaikan satuan berat, menghitung dan menyelesaikan satuan waktu, menyebutkan dan menentukan pengukuran tidak baku, membandingkan dan mengerjakan luas atau volume datar pada satuan tidak baku. Baik, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran tersebut, langsung saja untuk masuk ke materi yang pertama. Anak-anak, di sini siapa yang sudah pernah mempelajari tentang satuan panjang? Ada yang tahu satuan panjang itu apa? Belum, Bu. Tahu, Bu. Nah, jadi satuan panjang adalah untuk membandingkan dan mengukur panjang suatu benda berupa alat ukur. Nah, di PPT ini menggunakan penggaris dan penggaris digunakan untuk mengukur. Contohnya seperti panjang buku dan pensil. Ada yang tahu ini namanya tangga apa, anak-anak? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Jadi ini namanya tangga konversi satuan meter atau panjang. Dan tangga konversi satuan panjang ini digunakan untuk menghitung satuan panjang. Cara menggunakan tangga satuan panjang ini yaitu kalau kita mau mengubah satuan dari atas ke bawah, misal dari kilometer ke hektometer atau turun satu tangga, maka dikali 10. Begitupun sebaliknya, jika kita mau mengubah satuan dari bawah ke atas, maka setiap naik satu tangga akan dibagi 10. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm, 5 meter atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Jadi, supaya lebih gampang menghitung satuannya kita rubah dari meter ke sentimeter terlebih dahulu. Ada yang tahu 1 meter berapa senti, anak-anak?
100, Bu. 100, Bu. Bu. Iya, betul sekali. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kalau 5 meter berapa sentimeter, anak-anak? 500 cm, Bu. Iya, betul. Jadi menghitungnya 500 cm ditambah 30 cm hasilnya sama dengan 530 cm. 530 cm, Bu. ya, betul sekali. Lanjut ke soal yang kedua. Lanjut ke contoh soal yang kedua, panjang mobil Ayadayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayadayu dalam satuan meter adalah, nah contoh yang kedua ini sama anak-anak seperti contoh yang pertama, namun kebalikannya. Di soal yang pertama kita disuruh merubah dari meter ke sentimeter, nah di soal kedua kita rubah dari sentimeter ke meter. Berarti kalau 400 cm berapa meter anak-anak? 4 meter, Bu. Iya, betul. 4 meter. Jadi, menghitungnya 4 meter ditambah 10 cm, hasilnya 4 meter 10 cm. Atau kalau kita ke rubah meter semuanya, hasilnya 4,1 meter. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ibu. Nah, itu tadi anak-anak sudah dijelaskan oleh Ibu Helen mengenai hubungan antar satuan panjang. Nah, sekarang Ibu Nanda akan menjelaskan mengenai hubungan antar satuan berat. Apakah anak-anak tahu satuan baku berat? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Jadi, satuan baku berat itu digunakan untuk mengukur massa benda. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Nah, selanjutnya. Nah, berat ikan asin ada 2 kilo 500 gram. Nah, di dalam materi satuan baku berat ini, Ibu mau tanya, 1 kilo itu sama dengan berapa gram, anak-anak? Yang bisa? 1000 gram. Jadi, di sini satuan kilogram harus dirubah dulu menjadi satuan gram. Kalau 2 kilo, jadi berapa gram anak-anak? 2000 gram. Nah, sekarang satuan kilo kan sudah diubah menjadi satuan gram. Jadi, 2 kilo 500 gram itu sama dengan, next selanjutnya. 2 kilo 500 gram dengan 2000 gram ditambah 500 gram. Jadi berapa anak-anak? 2500 gram. 2.500 gram. Nah, jadi berat ikan asin ada 2.500 gram atau 2 kilo lebih 500 gram. Seperti itu ya. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Sudah. Selanjutnya ada soal yang kedua. Ini sama dengan soal yang pertama tadi ya. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1.300 gram. Berapa kilo berat kerupuk? Nah, kalau sekarang perbedaan dari soal yang pertama, kalau yang ini satuannya adalah gram. Jadi kita harus merubah satuan gram menjadi kilogram. Sedangkan 1.300 gram itu sama dengan berapa kilo anak-anak? Kalau 1 kilo berapa gram? 1000 gram. Ya, jadi 1.300 gram itu sama dengan 1 kilo lebih 300 gram. Ya, itu anak-anak. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan Ibu. Baik, di sini dengan Ibu Medi. Ibu Medi akan menjelaskan mengenai hubungan antar satuan baku waktu. Silahkan kalian amati tabel yang terdapat pada layar HP kalian atau layar laptop kalian. Sudah, Bu. Selanjutnya, kalian amati soal pada layar HP kalian atau layar laptop kalian.
Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Sebelum kita memasuki waktu 2 jam, kita harus mengetahui 1 jam ada berapa menit. Apakah ada yang mengetahuinya? 60 menit. 60. Benar. Berarti kalau 1 jam 60 menit, 2 jam berarti berapa menit anak-anak? 100. Tambah 20 menit, Bu. 120. Benar sekali. Selanjutnya, soal selanjutnya, untuk memanen 1 pedak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam waktuan satuan jam? 10 menit. Berapa? 1 jam 30 menit. 90 menit dirubah menjadi jam, berarti 1 jam 30 menit. Setelah itu, soal yang berikutnya, apakah ada yang mau menjawab dan membacakan soalnya? Saya membacakan soal. Silahkan. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Apakah bisa menjawabnya juga? Nggak bisa, Bu. Apakah ada yang bisa menjawab 1 jam 20 menit berapa menit? 80 menit, Bu. Benar. Materi yang Ibu sampaikan telah selesai. Berikutnya akan dibahas oleh rekan Ibu. Silahkan. Karena tadi kalian sudah banyak ya mempelajari materi tentang satuan baku. Nah, sekarang saatnya Ibu menjelaskan materi mengenai luas dan volume dengan satuan tidak baku. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu nggak satuan tidak baku itu apa? Belum, Bu. Nggak tahu. Belum Tidak tahu. tahu, Ya, Bu. belum tahu ya. Jadi, satuan tidak baku itu satuan yang belum ditetapkan secara standar internasional. Jadi, pengukurannya itu bisa saja berbeda dengan orang lain. Nah, selanjutnya ini Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah mengamati meja di rumah kalian? Pernah. Bu. Pernah. Ya, meja tersebut menyerupai bangun apa ya, anak-anak? Persegi. Panjang. Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Nah, sekarang coba kalian amati persegi panjang pada layar. Nah, di sini kita akan menghitung luas bangun persegi panjang tersebut dengan menggunakan persegi satuan. Nah, di mana luas bangun tersebut dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutup tanpa celah daerah persegi panjang tersebut. Nah, sekarang mari kita hitung yuk berapa banyak persegi satuan yang bisa menutup persegi panjang tersebut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada berapa persegi satuan, anak-anak? 20, Bu. Ya, tepat sekali. Ada 20 persegi satuan. Maka luas dari persegi panjang pada gambar di atas adalah 20 persegi satuan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya udah, lanjut aja ya. Nah, selanjutnya ini bangun apa, anak-anak? Persegi, Bu. Ya, tepat sekali, bangun Persegi. persegi. Nah, di sini kita menghitung luasnya juga dengan menggunakan segitiga satuan. Coba diamati berapa banyak segitiga satuan yang bisa menutup bangun persegi tersebut. Ada berapa banyak segitiga, anak-anak? 8, Bu. Ya, maka luasnya 8 segitiga
satuan. Selanjutnya, ini kita akan menghitung dengan persegi satuan. Nah, coba dilihat ada berapa persegi satuan yang bisa menutup bangun persegi panjang di atas? 15, Bu. Ya, tepat sekali. Maka luasnya tadi berapa, Mbak Medi? Berarti dapat di 15 satuan persegi, Bu. Iya, tepat sekali 15 satuan persegi atau persegi satuan. Selanjutnya, materi menghitung volume dengan satuan tidak baku. Coba anak-anak kalian amati. Ini gambar apa? Gambar Kotak susu. ya, Susu kemasan, Bu. ya, gambar susu kemasan atau kotak susu. Indomie, Ini Bu. ada dua jenis kotak susu, yaitu kotak susu A dan kotak susu B. Nah, di sini kemasan kotak susu A diisi dengan susu dari kemasan B. Seperti gambar ini, coba diperhatikan. Nah, maka volume ini merupakan penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, di sini maka volume kotak susu A ini setara dengan 2 kemasan susu B. Bisa dipahami? Selanjutnya, Bu. ya, selanjutnya, jika ini disediakan gambar panci dan gelas, coba kalian amati. Satu panci itu terisi penuh setelah dituang 9 gelas satuan. Maka volumenya panci tersebut berapa, anak-anak? 9 gelas satuan, Bu. Iya, tepat sekali. Volume panci tersebut adalah 9 gelas satuan. Nah, saya rasa kalian sudah cukup paham ya tentang materi-materi yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup itu saja materi yang Ibu sampaikan dan rekan-rekan Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan kembalikan ke rekan saya. Silakan Ibu Nanda untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Itu tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh rekan-rekan Ibu mengenai bagaimana cara mengukur satuan panjang, bagaimana cara mengukur satuan berat, hingga bagaimana cara mengukur dengan satuan tidak baku. Nah, dari penyampaian materi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Bu, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Mbak Widya. Mengapa ya Bu ketika saya mengukur meja dengan teman saya menggunakan jengkal, hasilnya berbeda? Seperti itu ya pertanyaannya. Baik, akan Ibu jawab. Jadi anak-anak, perlu kita ketahui bahwa mengukur dengan jengkal itu sama dengan mengukur dengan satuan tidak baku. Nah, namanya saja tidak baku, yaitu satuan tidak baku adalah satuan yang tidak tercatat di satuan internasional, yang mana satuan tidak baku itu akan menghasilkan hasil yang tidak sama. Sekarang kita bayangkan, dengan jengkal tangan, tiap orang kan memiliki jengkal tangan yang berbeda-beda ukurannya. Nah, sehingga itu alasannya mengapa kalau kita mengukur dengan jengkal tangan, itu tiap orang memiliki hasil yang tidak sama. Seperti itu. Coba tangannya Widya sama tangannya... Oh, seperti itu ya. Mana? Apa? Coba tangannya Widya Iya, sama Bu, tangannya sudah paham. Sudah paham. Mau saya jelaskan lagi. Ya udah. Baik. Ini Apakah tangan ada saya. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi selain Sudah, Mbak Bu. Widya? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik anak-anak, itu tadi mengenai kesimpulan dan sesi tanya jawab. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti kalian semua sudah paham ya. Selanjutnya Ibu kembalikan kepada rekan Ibu Medi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Nanda. Selanjutnya, Ibu dan rekan-rekan Ibu memberikan tugas rumah untuk kalian, yaitu mencari dua benda yang bisa diukur menggunakan panjang dan lebar. Benda tersebut bisa diukur dengan menggunakan penggaris, meteran, jengkal, dan satuan persegi. Diamati dan ditulis pada buku kalian ya. Tugas tersebut dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.
Apakah ada yang kurang paham mengenai tugasnya? Ya, paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Baik, anak-anak. Sekarang kalian sudah paham ya mengenai materi dan tugas yang Ibu dan rekan-rekan Ibu berikan. Mungkin apabila ada yang dibingungkan, kalian bisa bertanya kepada Ibu Medi, Saudara Ellen, Ibu Alfi, dan Ibu Nanda. Sementara cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.